Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Lulu Mumtaz Atawa dari kelompok 3 kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menyampaikan materi presentasi tentang anatomi daun dikotil dan monokotil. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian apa sih anatomi daun itu. Anatomi daun secara umum memiliki warna sebagai ciri khas pada daun tersebut. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat disebut sebagai organ paling penting guna keberlangsungan tumbuhan tersebut. Tumbuhan ialah makhluk hidup autotrof obligat yang memenuhi kebutuhannya sendiri melalui proses fotosintesis yang nantinya akan berubah menjadi energi kimia. Sama seperti halnya dengan tanaman dikotil, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tanaman monokotil pun membutuhkan daun. Hal ini dikarenakan daun berperan aktif dalam mengubah unsur hara menjadi makanan. Setelah itu, ada struktur anatomi daun bagian luar. Daun dapat dikategorikan menjadi sempurna. Sempurnanya daun ini terbentuk atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pelepah daun yang dipakai guna menempelnya daun pada batang. Yang kedua, bagian tangkai daun sebagai penghubung pelepah, serta bagian helaian daun itu sendiri. Di antara bagian tangkai daun dan pangkal daun dijumpai hiasan daun penumpu. Daun berwarna hijau dikarenakan klorofil. Klorofil inilah yang menyebabkan daun berwarna hijau. Klorofil ialah senyawa pigmen yang memiliki peran dalam menjalankan proses seleksi pada panjang gelombang cahaya. Kemudian, energi yang dipakai didapatkan dari hasil fotosintesis. Selain itu, daun juga memiliki senyawa pigmen yang lain loh. Contohnya, zat karoten yang mengubah warna menjadi jingga, dan zat xanthofil yang bisa mengubah warna menjadi kuning. Selanjutnya, ada struktur anatomi daun bagian dalam. Berikut saya akan menjelaskan struktur anatomi daun bagian dalam beserta fungsinya. Yang pertama adalah epidermis. Jaringan epidermis ini terbagi atas 2 bagian. Epidermis ini terdapat di wilayah terluar daun. Epidermis terdiri atas epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas memiliki fungsi utama untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Misalnya, melindungi jaringan parenkim dari ancaman hama daun seperti kutu daun dan ulat, serta dari panas sinar matahari. Epidermis dapat bermodifikasi menjadi kutikula. Kutikula ini merupakan zat lilin yang dapat membantu melindungi daun dari panas, sehingga dapat mengurangi atau mencegah penguapan yang terjadi di dalam daun. Epidermis ini juga dapat bermodifikasi menjadi trikoma, yang dapat menghasilkan zat-zat yang tidak disukai oleh hama. Kemudian epidermis atas mempunyai fungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di atasnya. Epidermis bawah ini dapat bermodifikasi juga menjadi stomata. Berikut bisa kita lihat gambar dari epidermis. Ya, selanjutnya yaitu jaringan mesofil. Jaringan mesofil atau jaringan dasar adalah bagian dari struktur serta fungsi jaringan tumbuhan yang terdiri dari jaringan parenkim palisade atau jaringan tiang dan jaringan parenkim spons atau biasa disebut dengan jaringan bunga karang. Mesofil ini terdiri dari jaringan parenkim yang terletak di dalam epidermis. Mesofil ini mengalami diferensiasi membentuk fotosintesis yang mengandung kloroplas. Terdapat 2 tipe mesofil. Yang pertama adalah jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Berikut ada gambar dari struktur anatomi daun bagian dalam. Kita lanjut ke sel parenkim palisade. Parenkim palisade tersusun atas 1 atau lebih lapisan. Apabila tersusun lebih dari 1 lapisan, maka panjang sel pada tiap-tiap lapisannya sama, atau semakin ke tengah semakin pendek. Sel parenkimnya kompak dan teratur, tidak ada ruang antar sel, dan sel-selnya mengandung kloroplas dalam jumlah besar. Adapun itu, parenkim palisade ini terletak pada bagian adaksial daun. Berikut ada gambar dari sel parenkim palisade. Kita langsung saja lanjut ke sel parenkim spons. Sel parenkim spons ini mengandung klorofil yang sangat sedikit. Kekhususannya adalah dengan adanya adanya lobus atau rongga yang merupakan sela-sela di antara sel satu dengan sel yang lainnya. Untuk membedakan antara parenkim palisade dan parenkim spons tidaklah selalu mudah.
dikarenakan pada parenkim palisada terdiri atas satu atau lebih lapisan, dan parenkim palisada terletak di kedua sisi daun. Sedangkan itu, parenkim spons hanya terletak pada di bagian tengah daun saja. Apabila parenkim palisada terletak di bagian tengah-tengah daun, maka nanti bentuknya akan mirip dengan sel parenkim spons yang ada di sekitarnya. Berikut kita bisa lihat gambar dari parenkim spons. Kita lanjut ke jaringan sekretori. Jaringan ini berfungsi untuk sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa atau sekre dari dalam tumbuhan. Misalnya, getah, lendir, minyak, dan lemak. Sekresi ini terjadi di seluruh bagian tumbuhan dan terbagi atas 3 bagian, yaitu jaringan rekresi, jaringan ekskresi, dan jaringan sekresi. Jaringan rekresi adalah tempat mengeluarkannya senyawa yang belum di metabolisme, contohnya hidatoda. Lalu jaringan ekskresi yang mengeluarkan senyawa hasil dari metabolisme atau salah satunya kelenjar madu pada bunga. Yang terakhir adalah jaringan sekresi atau jaringan yang dapat mengeluarkan senyawa yang masih bisa di metabolisme. Contohnya sel kelenjar minyak, ruang kelenjar, dan saluran kelenjar. Kita lanjut ke berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut terdapat pada bagian tulang daun dan terdiri atas xilum dan flum. Tulang daun memiliki fungsi sebagai penguat daun dan membentuk struktur dari helai daun, dan juga berfungsi sebagai sistem transport yang berhubungan dengan pembuluh pada bagian lain dari tumbuhan. Sel-sel xilum memiliki fungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu, sel-sel flum berfungsi untuk mendistribusikan zat-zat organik hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Pada tumbuhan dikotil, berkas cabang-cabang hakus pada tulang daun hampir tersebar di seluruh bagian daun. Sedangkan pada tanaman monokotil, tulang daun tersebar secara paralel hanya di bagian helai daun saja. Berikut ada gambar dari berkas pembuluh angkut. Kita lanjut saja ke stomata. Stomata adalah celah yang terdapat pada daun yang memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran oksigen yang didapatkan dari hasil fotosintesis dan karbon dioksida yang merupakan bahan utama untuk proses fotosintesis. Dan juga stomata memiliki fungsi sebagai alat respirasi yang nantinya akan membantu untuk menangkap gas CO2 yang nanti akan digunakan untuk membantu proses berjalannya fotosintesis, yang nanti akan menghasilkan gas CO2. Stomata ini terletak pada bagian epidermis bawah. Selain itu, stomata juga berfungsi sebagai tempat penguapan air. Jika daun kekurangan air, maka stomata akan menutup. Dan jika daun kelebihan air, maka stomata akan terbuka. Berikut bisa kita lihat stomata yang terbuka dan tertutup. Kita lanjut, kita akan bahas struktur anatomi daun dikotil. Pada daun dikotil dapat ditemukan juga kutikula. Jaringan kutikula ini berfungsi untuk meminimalisir prosesnya penguapan yang terjadi terhadap air. Jaringan kutikula ini merupakan hasil dari penebalan dari zat kutin yang terdapat pada bagian atas dan bawah daun. Stomata ada pula pada bagian daun dikotil dan terletak pada atas dan bawah daun. Kelenjar daun dan juga rambut berfungsi untuk menyebarkan atau mengeluarkan pembuangan. Mesofil berfungsi untuk tempat terjadinya fotosintesis. Berikut ada gambar dari struktur anatomi daun dikotil. Yang terakhir adalah struktur anatomi daun monokotil. Secara umum daun monokotil dapat diketahui karena bentuk daunnya yang mirip dengan bentuk pita.
Di bagian pangkalnya mempunyai jembatan yang digunakan untuk membungkus bagian batangnya. Kemudian posisi pada urat daunnya juga terlihat saling sejajar. Jaringan epidermis dan juga kutikulanya terdapat pada bagian lapisan permukaan atas serta bagian lapisan permukaan bawah daun. Stomatanya bisa dilihat terletak secara berderet. Sedangkan bagian mesofil yang mempunyai fungsi dalam membantu membuat suatu zat makanan melalui proses fotosintesis terletak pada bagian cekungan antara urat dan daun. Berikut adalah gambar dari struktur anatomi daun monokotil. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.